Kalau Bang Ucup nih persiapan sinkronis berapa lama Bang? 3 bulan. Wah, Buset. Tiap kali lu Bang. Tahun pertama kedua 3 bulan persiapannya. jadi gini nih, kemarin teman-teman gue tuh pada banyak yang nanya, aduh gimana nih saran-sarannya di tengah pandemi ini kan persiapan gimana. Nah gue kemarin sama Bang Ardi diskusi gimana nih kita cara edukasi buat anak-anak pensi lain biar pada tahu cara nanganinya, apalagi kita ngegandeng Bang Ucup kan selaku program director Synchronize. Buat lo nih gimana ngadepin persiapan pensi di tengah pandemi ini? Lo ada, misalkan lo kan pernah ngajalin juga tuh persiapan pensi. Iya. Berapa bulan persiapannya, apa aja? Kalau menurut gue sih kalau misalnya di tengah pandemi ini ya, kalau buat persiapin pensi sih jangan terlalu seringin sama yang ketemu. Mending lo kayak matengin konsep, kayak cari ide yang brilian gitu loh, ide yang bagus buat acara lu gitu loh. Jadinya jangan terlalu sering beraktivitas di luar sih menurut gue. Tapi lu berapa bulan persiapannya buat Freedom? Kalau gue buat Freedom itu dari bulan Agustus kalau nggak salah, Agustus sampai Januari. 4 sampai 5 bulan. Untuk persiapin konsepnya udah dari kelas 12 awal. Cuman gerak buat ngeksekusinya tuh baru dari Agustus. Oh iya, dan lu juga pensi lu nggak bawa nama sekolah ya? 48 ya? Alhamdulillah, sekarang bawa Bang. Udah disetujui. Oh, sekarang bawa. Kerjasama dong sama Synchronize dong, kerjasama tuh Bang Ucup sama pensi-pensi Bang. Ayo, mau kayak gimana? Ya misalnya, kalau gue sih kepikiran gini sih Bang, maksudnya tujuan gue kan biar anak sekolah nih yang regenerasi baru-baru bawah ini kan lebih banyak tahu band nih ya. Jadi misalnya Synchronize misalnya masuk ke pensinya, saat sekalian jual tiket di sana, sekalian juga atau bikin kayak road to gitu Bang ke sekolah-sekolah, ngasih tahu kayak gimana sih bikin pensi yang proper, gimana sih event yang bagus gitu loh Bang. Jadi kasih tahu juga, karena di tahun kemarin tuh gue bingung banget, banyak anak sekolah tuh nggak tahu band menurut gue. Untungnya ada Synchronize sih. Jadi mereka gue kasih, jadi lo nonton Synchronize itu banyak band baru yang bisa lo jadiin list di guest star lo gitu. Jadi bandnya nggak itu aja kan. Karena kalau band itu aja kan nanti pensi kasiannya ada cuma perang tiket doang, tiket murah segala macam. Jadi biar mereka lebih tambah wawasan aja sih. Oh iya. Ya kan susahnya objektif mereka adalah pensinya harus rame di. Ya band yang bisa bikin pensi rame kan nggak banyak sebenarnya kan. Betul sih, gue setuju sama Abang. Iya, sama kebiasaan mereka cari hal baru aja, karena kan ya hampir, ya kalau nggak populer mereka nggak pengen tahu itu, kecuali apa yang terjadi di luar negeri kan, mungkin lebih tahu apa yang terjadi di sana dibanding di sini. Lu bertiga deh, nyari referensi band baru dari mana? Iya sih, Lagu kalau yang didengerin apa? nyari referensi yang ngejual sih gue, jujur. Yang maksudnya definisi ngejualnya gimana? Jadi rame kan? gue tandanya kalau dari HSC waktu itu gimana caranya bisa ngundang penonton kan, karena kan tuh juga dia baru pertama kali di luar. Jadi gimana caranya nyari apa sih gestar yang maksudnya bisa ngundang orang buat buat ikut acara HSC ini yang pertama kali di luar gitu. Jadi ada gampang juga sih kalau misalnya nyari yang belum terlalu terkenal gitu sih Bang kata gue. Cara tahu yang bisa bikin ramenya gimana? Nah, itu maksudnya Bang. Kalau dari gue ya, kemarin Spatsa, gue sih survei di Spotify, kalau misalnya liatin artis kan ada jumlah pendengarnya tuh. Biasanya sejuta. Nah, gue selalu ambil dari situ, buat survei juga. Terus, kan rata-rata kalau pensi itu, gue maunya artis yang gede dong, artis yang gede. Nah, tanpa memikirkan
dampaknya itu apa? Kalau gini deh. Budget. Iya, budget. Kenapa kita nggak ngundang artis yang kecil tapi udah rame didengerin, yang murah cuman bisa naik gitu. Cuma kan masalah gini. Masalahnya kan sekarang gini, nggak semua panitia kayak lo gitu yang ngerti skena musik gitu. Iya, banyak dari gue panitia tuh yang dia lo mau bikin pensi tapi nggak pernah datang ke pensi sama sekali gitu. Akhirnya gue survei kebanyakan sekolah memang jarang ke pensi kan, datang cuma berapa persen atau sisanya memang yang datang ke acara musik yang anak tongkrongannya which itu bukan OSIS, jadi kadang-kadang suaranya nggak didengar sama OSIS gitu kan. Makanya gue kadang-kadang tuh agak apa ya, masalah di 2 tahun di pensi ini adalah sebenarnya anak sekolah gak survei sih untuk band-band baru. Jadi latah begitu nanti pensi ngeluarin poster dilihat rame diundang, nggak didengerin. Jadi esensi buat kayak pensi zaman dulunya menurut gue hilang ya. Kalau dulu kan gue panitia pensi nonton band di gigs, gue pengen dia main di acara gue gitu loh. Jadi maksud gue tuh biar si pensinya beragam sih, jadi nggak bergantung sama band. Kadang-kadang masalah sekarang pensi itu bisa mundur cuma gara-gara nurutin jadwal artis doang. Iya. Padahal tuh band banyak, menurut gue tuh band banyak. Makanya kan untungnya ada Synchronize dan ada Widowed Fest segala macam, kalian bisa lihat tuh band-band yang lagi naik daun atau apa. Kalau dulu kan ada namanya TV One ya, jadi gue dulu suruh anak sekolah nonton TV One tuh, radio show. Tapi dari lo dari Freedom ngambil artis-artisnya itu apa, dari segi line up itu lo surveinya dari mana? Oh, kalau dari line up gue sih ini ya. Pertama referensi dari abang-abang kelas gue, Terus mungkin dari ketua panitia. Iya, ketua panitia acara lain gitu loh. Ketua panitia sekolah lain. Terus gue juga ngeliat dari Spotify, dari YouTube, sama gue kadang-kadang gue isi ikut gigs-nya mereka gitu loh. Gue itu nonton Sounds Pro buat ngeliat referensi sama ikut gigs aja gitu buat ngeliat crowd-nya gimana sih, orang-orang yang datang kayak gimana sih, cocok gak sih sama pasar kita gitu. Iya sih, tergantung pasar tempat juga ya. Iya, soalnya menurut gue juga tergantung pasarnya juga. Kan gue Jakarta Timur ya, beda lah sama Jaksel. Iya. Band-band ramenya tuh beda. Muncul. Nah, ya. Kalau buat itu gimana tuh Bang, buat anak sekolah biar lebih tahu band-band baru gitu. Buat Bang Ucup gimana nih? Ya sering, kalau datang ke acara kan sebenarnya udah banyak sekarang ya yang bisa jadiin referensi. Ya paling cari apa yang kalian suka aja sih menurut gua, karena misalkan apalagi kalau pensi-pensi kalian udah punya kredibilitas yang bagus kan makin bebas mau ngundang siapa-siapa aja gitu. Ibaratnya lu cuma butuh 1 nama populer, 6 nama biasa gitu kan, bisa lebih enak kalau kayak gitu. Jadi yang bisa ngebedain gitu. Karena kalau lu pengen pensi rame mah lu nggak usah ngundang banyak band, lu ngundang Silon Seven aja satu. Betul sekali. Mahal Bang. Ya dibanding lu banyak band, lu berapa kemarin pensi lu namanya tuh? Ada berapa banyak? Budget buat bandnya ada berapa? 250. Nah iya itu dapat 1 Salon Seven. Iya. Masih ada lebih 100 juta lagi. Tapi gini loh Mas, gua denger dapat saran juga sih, orang itu kalau misalnya pengen nonton pensi, beberapa band GS, bukan satu band GS doang. Jadi dia nggak rugi misalnya beli tiket segini. Ya pasti ada yang kayak gitu kan, sebenarnya yang mau dicari kan momennya kan ke pensi. Orang datang ke pensi hampir nggak punya alasan cuman karena pengen gue pengen cari gebetan di sana gitu. Kalau dulu sih kayak gitu. Betul. Sebenarnya sih menurut gue masukan buat panitia pensi adalah cara kemasnya sih. Karena gimana cara kita bener Bang Ucu bilang, pensi itu tuh nama lo udah oke, lo mau pasang siapa aja line up-nya, orang ngejar sih. Karena bedanya pensi kalian sama pensi satu yang lain tuh apa? Selain guest star ya. Kayak Synchronize nih, udah jual tiket tapi belum ada line up nih. Orang udah beli tiket aja ya kan? Kalah sih. Iya kan, masalah karakter aja sih sebenarnya, gimana ngebangun karakter, apa yang ngebedain pensi lu sama Sky F, apa yang ngebedain pensi lu sama Labs Project, apa yang ngebedain pensi lu kan. Kalau mau jadi kayak mereka kan ya yang namanya tetap ada di atas, nama-nama mereka yang udah lebih dulu aja biasanya kan gitu. Ya, betul. Oh iya Dar, dari HSC berapa lama persiapannya Dar? Kalau gue waktu itu 10 bulan. Kalau misalnya dihitung dari efektif paling cuma ya 7-8 bulan lah. 7-8 bulan ya? 3 bulannya buat pengemasan tema gitu. Itu juga kalau misalnya temanya belum fix banget, masih kita omongin selagi kita ngerjain
yang lainnya gitu. Mantepin lagi temanya. Kalau Bang Ucup nih persiapan sinkronis berapa lama Bang? 3 bulan. Wah, Buset. Tiap kali lu Bang. wah. Tahun pertama kedua 3 bulan persiapannya. 3 bulan sebelum. Iya sih ya. Awal-awal tuh ya. 3 bulan, 4 bulan. Cuman ya emang jadinya kan tahun ketiga ya fokusnya udah ke situ. Jadi kayak pengen minimalisir biar nggak buru-buru gitu. Ya persiapan paling efektif kan emang setahun gitu. Cuman kan ya gimana caranya kalian bikin milestone atau timeline mereka aja. Timeline kalian aja kan. Karena persiapan kalau lama-lama tapi nggak ada fondasi kan mau ngapain? Meeting doang, kerja doang, apa gitu. Ya kan ya harus efektif. 6 bulan, bulan pertama apa ngegodok program, siapa aja yang mau tampil, terus ya bikin skema tiketingnya mau kayak gimana, jadi announcement-nya mau kapan aja, ya bikin timeline kan paling efektif sebenarnya. Ya sekarang sih si sinkronnya sih sebenarnya tahun ini udah mulai dari Desember karena kita tanggal 1 Januari udah jualan tiket kan. Iya. Kalau menurut Abang Ucup nih Bang, untuk event-event yang pandemi gini, kan Abang kan berani untuk announce si Synchronized Fashion nih Bang. Kita bisa boleh kasih saran gitu ke panitia pensi yang mau bikin acara. Karena kan di gue banyak mereka tuh bingung nih mau DP tempat takutnya nggak pas tanggalnya gitu-gitu loh Bang. Iya, ya kalau misalkan DP band sih, band juga pasti akan nge-hold sih karena belum tahu juga kondisinya kan. Ya kalau sinkronis kan memang belum ada line up yang di-announce juga kan. Karena kita announce-nya baru nanti sebulan sebelum acara. Kalau gue sebagai sinkronis sih karena masih PD-nya masih Oktober kan, masih Mei. Sekarang Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober masih 5 bulan dari sekarang gitu. Harusnya kalau ngelihat apa yang terjadi di Wuhan atau negara lainnya, prosesnya kan 3 bulan tuh. Prosesnya 3 bulan, harusnya sih di Oktober udah beres. Bang, sedikit potong ya. Banyak ini anak sekolah tuh sebenarnya mau maju untuk pensinya. Mereka tuh terhalang sama saran-saran dari orang tua murid. Misalnya gini, mereka DP tempat nih. Cuman takutnya nanti COVID-nya, misalnya yang bulan-bulan inilah ya, taruhlah bulan September gitu. Terus mereka mau DP tempat, takutnya nanti masih COVID, duitnya nggak bisa balik. Nah, itu yang mereka bingung sih sekarang. Sama sponsor kan juga stop nih. Mereka juga kan, kalau pensi kan kebanyakan pemasukannya dari jual tiket. Kayak misalnya pensi yang bulan Juli atau September itu kan, berarti kan kepotong nih 3 bulan sekarang nih untuk mereka bisa campaign atau jualan tiket. Itu mereka gamblingnya di situ sih, Bang. Bingungnya di situ sih. Amannya sih menurut gue, mending tunggu aja. Cuman emang skemain program dulu gitu. Program gimana tuh Bang? Karena kan ya siapin apa yang mau kalian tampilin gitu. Karena menurut gue ya boleh dibilang kan mungkin unsur bisnisnya nggak kencang tuh kalau untuk di pensi gitu. Maksudnya lebih ke senang-senangnya. Kalau ngebedain sama gue sinkronis kan ada sisi bisnisnya di sini gitu. Jadi emang ya kita mesti ada game, mesti berani gambling atau berani ngambil resiko itu gitu. Kalau menurut gue sih pensi mending di hold dulu sampai nunggu update gitu. Paling Juni Juli juga akan ada informasi terkait ini sih gitu menurut gue. Yang jelas kalian udah siapin dulu dari sekarang apa yang kalian mau. Begitu ada announcement, oke, pandemik berakhir, udah langsung jalan ya. Dalam satu hari itu langsung gas aja. Udah tahu siapa band yang mau diajak, udah tahu siapa yang mau diiniin gitu. Ya paralel kan ngecek jadwal band kan nggak harus nge-DP kan. Iya betul. Ya problemnya venue, mau venue di mana juga kalian kan dari venue juga pasti mesti nge-hold. Karena belum tahu bakal sampai kapan juga gitu. Dialihkan ke online gitu Bang, gimana menurut Abang? Yang buat ini misalnya pensinya. Iya betul sih. Soalnya kan gini Bang, kalau anak sekolah ya, misalnya pensi dia itu harus jadwalnya Juni nih. Begitu Juni dia nggak bisa ngerayain, dia tuh harus yang serahin jabatannya ke adik kelasnya dia Bang. Berarti dia harus bikin lagi tahun depan. Ya udah kurang beruntung berarti. Oh betul. Nggak mau sih Bang ya. Dipaksain ya? Iya karena berarti kalau online buat apa? Kalau mau bikin online juga kan nggak segampang itu bikin konser online. Kalian mesti nyiapin platform yang benar. Ya antara handphone atau kalian mesti nyiapin platform yang benar kan. Bisa ya problemnya sekarang kan kalau online festival terkendalanya koneksi, terkendala yang bisa diajak cuma soloist doang. Iya. Karena band nggak bisa ketemu satu sama lain kan.
Dan juga orang buat bayarnya juga kayaknya Indonesia belum sih Bang ya untuk bayar tiket online gitu ya, konser online. Ya rasanya beda. Ngapain ngikutin? Maksudnya udah banyak yang udah coba, lo nikmatin aja dari situ. Bang Ardi sama Bang Ucup nih Bang, kalau misalnya anak-anak SMA tuh buat pensi tapi yang kayak gitu, yang konser online gitu, Abang setuju apa enggak? Kalau misalnya anak SMA ya mungkin, kayak pensi Sebenarnya SMA sih, gitu. kalau gue Bukan setuju atau nggak setuju sih. Outputnya sih. Kalau gue bukan setuju atau nggak setuju. Maksud Gimana objektif tuh, kalian bikin konser online tuh apa gitu? Ya. Tujuannya mau kemana gitu? Karena kan kalian mesti siapin sistem yang benar juga kan konser online. Bukan cuma pakai handphone, live gitu doang gitu. Tapi Dan outputnya sih maksud gue outputnya tuh Nggak dari mudah, orang tuh apakah harus bayar tiketnya? Menurut gue survei juga karena sekolah mereka untuk bayar konser online sih enggak sih. 60% enggak ya dari datanya. Iya Mas, Belum yang kalau menurut konser gue ya online. konser online itu kurang sih. Yang biasanya kan kita kan kalau misalnya datang ke acara musik nih, nyanyinya kan sama temen-temen ya kan. Kalau misalnya konser online di rumah vibes-nya diem, gitu ya? iya diem. Iya, Jadi kayak pasti beda. antusiasnya juga beda. Iya, pasti beda. Agak kurang. Lu nggak bisa compare apa yang terjadi di offline sama online gitu, karena Iya, benar sih. itu paralel yang berbeda sih menurut gua. Yes. Dan yang berhasil sekarang untuk konser online kan kebanyakan yang emang musisi high class lah bisa dibilang gitu. Kayak kemarin Erwin Gutawa sama Tulus tuh sampai 5.000 pembeli tiketnya. Terus si Indra Lesmana sama Bujana tuh sampai 1.000-an yang beli tiketnya gitu. Emang masih ada di skala itu. Pelajar sih belum mau spend sampai di angka segitu gitu. Dan dari lo Bang, iya jadi kan lo kan orang media. Sekarang banyak event-event yang ditunda, otomatis dia harus persiapin dong buat kedepannya. Nah dari media promosi sendiri, itu sekarang cocok gak sih buat di post kayak misalnya di promosi di kayak misalnya Instagram? Menurut lo gimana? Kalau gue sekarang agak nahan sih untuk konten konser ya. Jadi dulu konsernya banyak, sekarang gue katakan karena komen-komennya sih. Imbasnya nanti kenanya ke promotor. Kayak misalnya waktu awal bulan lalu tuh gue nge-post acara apa gitu ya. Bulannya masih lama. Komennya gitu, maksudnya masih yang brutal kayak orang lagi begini malah gini-gini kayak gitu loh. Jadi gue lebih nahan dulu sih. Jadi mungkin seminggu konten buat di konsernya cuma 3, sisanya konten-konten lain gitu. Karena ada juga malah media yang gue tanya ke temen gue yang promotor, dia sama sekali nggak mau nge-post konser karena dia bilang lagi keadaannya lagi genting gitu ya, mindset orang lah. Takutnya nanti yang kena promotornya sih kalau gue. Nah pas kemarin Synchronize udah nge-post, kita post juga. Nah itu baru tuh promotor mulai mau nge-post lagi tuh. Ada yang nggak suka gitu kalau misalnya Bang Adi nge-post konten-konten yang berhubungan sama pensi atau segala macam gitu pas lagi corona kayak gitu. Nggak suka, tapi lebih ke momennya aja karena kan lagi pada positif tentang corona dan lain-lain gitu. Selama ini kan media Synchronize tuh yang di IG kan jalan semua tuh Bang Ucup. Itu ada itu nggak sih misalnya dari penonton dulu sih jangan sekarang dulu di post, jangan mikirin konser dulu, mendingan buat beramal kayak gitu ada yang komplain nggak sih Bang? Enggak, kayaknya nggak ada deh. Di luar gue baca atau nggak baca ya, kayaknya nggak ada. Kayaknya karena ya terserah kita juga, hak kita kan, maksudnya kita ada donasinya juga gitu. Selama bisa ngebalikinnya sih nggak usah pusing. Selama ini kan lo kan ngejalanin Synchronize ini kan udah beberapa bulan ya, termasuk yang pandemi. Lo itu ada kendala nggak sih misalnya kayak susah banget buat ketemu? Ya untungnya nggak ada kendala itu sih karena sebelumnya emang kita udah lumayan sering meeting di Google Hangout. Ketemu sih nggak jadi masalah harusnya dengan zaman yang udah kayak sekarang gitu. Harusnya tetap bisa tetap menjadi kendala. Yang penting ada tanggung jawabnya masing-masing dikerjakan, selesai masalah gitu. Ya kendala lebih ke pihak-pihak ketiga yang terkait sama Synchronize kan masih pada nge-hold dan lainnya. Itu doang sih paling kendalanya. Oh iya, lalu juga ada saran nggak Bang Ucup buat panitia pensi sama promotor event yang lagi mau ngejalanin event tapi ditunda ataupun dibatalkan? Sabar aja. Jangan panik dan jangan keikut arus untuk harus ngapain kita untuk apa gitu, karena jadi kayak ambisius jatuhnya nanti. Menurut gue ya emang momennya lagi nggak kayak gini, nggak baca keadaan aja, jadi lebih matang kan, jadi lebih bisa berpikir matang untuk apa nih ya mau gue lakuin, karena kan acara bukan sekedar nama line up doang gitu.
Ya kayak lu pelajarin hal baru tentang oh ternyata panggung tuh bisa diginiin, oh ternyata gue bisa main tiketnya kayak gini, oh ternyata gue bisa main konsep after pandemi, gue bisa main konsep seperti apa gitu, yang emang bisa buat jadi gimmick gitu, ya di luar line up gitu. Coba pelajarin banyak hal aja kan, karena momennya ini momen untuk lu cari tahu lebih banyak menurut gue. Soalnya gini Bang, banyak juga ada beberapa panitia pensi yang ketuanya nih ya, maksudnya mereka optimis gitu. Cuman banyak tim-timnya kayak, aduh gue udah pesimis nih, ini nggak bakal gini, kayak gitu loh Bang. Jadi mereka tuh kehalangnya ada satu yang pengen tetap maju gitu sambil nunggu, ada beberapa yang jadinya pesimis gitu. Jadi Ya, teamworknya jadi berantakan. Ya, hak vetonya ada di ketua kan, tinggal nyari tim lain aja. Iya juga ya. tinggal si ketuanya, kalau ketuanya kalau dari ketuanya ya kita jalan ya udah, tinggal cari yang mau kerja bareng aja kan. Yang penting ketua bisa nyiapin, oke nih plan A gue ini adalah ini jalan sampai gimana, plan B-nya adalah kalau ternyata nanti di Juni-Juli update si pandemi ini belum berakhir, kita akan ngelakuin kayak gimana, atau kita mesti reschedule, atau plan C-nya seperti apa gitu. Ya saat ketuanya bisa nyiapin beragam penjelasan tentang, oh kalau ini yang udah gue siapin nih, plan A gue kayak gini, plan B-nya tuh kalau ternyata kondisi kayak gini, gue mau bikinnya kayak gini, plan C-nya kalau ternyata kayak gini, gue akan reschedule gitu. Tinggal masalah menjelaskan aja kan gitu. Karena kan anak sekolah ya udah masalah pesimis ya udah. Tapi kalau ya kan itu fungsinya ketua sebenarnya kan. Ngasih brief yang benar gitu. Karena kan ketua bukan ketua yang ngikutin, tim yang ikut ketua gitu. Tapi ketua harus tahu apa yang dia mau gitu. Di sini leadership diuji ya, jadi ketuanya harus lebih banyak mikir plan segala macam Bang ya. Iya, karena jadi ketua kan bukan gaya-gayaan doang. Setuju banget. Setuju. Kenapa bang? Gak usah kayak kalau ketua udah. Iya. Ini ketua semua nih Bang, nih ketua semua nih. Iya. Itu Bang Ardi, ada saran nggak nih buat promotor atau panitia pensi nih buat sekarang ini pandemi corona ini? Iya, gue selalu dari kemarin gue ngomong gini sih, kalau emang kita lagi bingung, ya udah kita hold dulu, jangan ada pengeluaran dulu karena nggak pasti kan. Jadi tinggal maksudnya ya benar kata Bang Ucup tadi sih, prepare well aja. Jadi dikasih waktu mungkin sekarang untuk bikin konsep lebih matang ya, bikin plan. Kalau bulan ini nggak bisa, sampai bulan ini nggak bisa, mundurnya kemana, tanggal berapa, kayak gitu sih. Karena kalaupun ini mundur semua, di data di PPNC ya, September itu full banget dari minggu pertama sampai akhir. Event tuh full. Semuanya numpuk di September semua. Pensi ya, Iya. Ya. HSC gimana, ada saran nggak buat panitia pensi lain? Misalnya kayak harus kayak gini aja, harus giniin konsep, makanya konsep atau bla bla bla. Ada nggak dari luar? Kalau misalnya pensi SMA ya, kalau kita ngomongin pensi SMA, menurut gue tuh ya sekarang yang bisa lakuin adalah ya lu mantepin lagi tema sama maksudnya teknis yang emang bakal lakuin tuh apa gitu sih sebenarnya. Karena kan kita juga nungguin keadaan ini gimana dulu, abis itu kita juga nungguin, abis itu juga ada kemungkinan sekolah kalau misalnya nggak setuju sama kita gimana gitu kan. Jadi yang paling bisa dilakuin tuh maling tuh sebenarnya cuma ya dari segi konsep tema dan juga itu aja sih kata aku kayak progres yang masih bisa dilakuin di saat sekarang gitu. Oke. Had, gimana nih Had? Sarannya Had? Iya. Soalnya kan menurut gue juga salah satu yang paling sulit buat pensi itu persetujuan ke sekolah juga lumayan sulit. Soalnya mindset semua guru tuh beda-beda. Ada guru yang ngedukung, mungkin kepala sekolah ngedukung tapi wakil-wakil nggak ngedukung. Buat ngiyakinin kepala sekolahnya tuh sabar. Bisa jadi fungsi itu presentasi tuh menurut gua. Iya, itu dia gimana cara kita berbicara, komunikasi ke orang biar orang itu yakin sama acara ini gitu. Lu harus bisa ngeyakinin orang sekolahnya menurut gua dengan jangan mereka suka pada setuju karena takut dibebanin tuh. Lu nyari uangnya dari mana segala macam. Ya lu bikin skema duluan aja. Nih, plan kita adalah uangnya kita patungan satu sekolah nih setiap siswa. Satu sekolah ini ada 1.000 siswa, satu orangnya ngasih 100.000, akan kumpul segini, alokasi akan kita jadiin ini, terus revenue keduanya dari tiket, target kita adalah bisa capai sampai berapa pengunjung gitu. Kalau mereka dipresentasikan dengan benar dan mereka ngerasa nggak dibebanin gitu, mereka kayak oh yaudah gue
effort gue nggak gede nih di sini, harusnya mereka nggak punya pilihan untuk nggak setuju ya gitu, harus setuju. Karena ya lu nggak usah gue bebanin, gue cuma minta izin lu doang nih gitu. Soal 100.000 tuh sulit bisa di sekolah negeri ya. Soalnya kan sekolah negeri itu di apa ya, di ada ininya lah, ada apa, rules-nya gitu loh. Kayak dia punya aturannya, nggak boleh ada pungutan sama sekali ke siswinya gitu loh. Jadinya kalau dari apa acara gue sendiri tuh gue ambil resiko banget. Semua apa ya, semua apa budget tuh dari tiket aja udah gitu loh. Jadi Itu gini aja, bikin konsepnya. Kalau si Sons Project tuh konsepnya adalah pembeli tiket mereka tuh anak kampusnya semuanya gitu. Jadi dari satu sekolah lu yang lu libatin untuk jadi panitia misalnya cuman 50 orang, sisanya harus beli tiket gitu, wajib untuk beli tiket atau apa. Atau bisa lu konsepin kayak lu bikinin kontes apa gitu yang nanti hadiahnya alokasinya bisa buat jadi ke pensinya juga dan bisa buat jadi hadiah. Jadi kalian no worry sebenarnya. Ya kan kalau produknya bagus, tanggalnya pas, harga tiketnya bagus juga, jual tiketnya gampang. Iya, jual tiketnya juga gampang. Makanya ini buat panitia pensi nih ya, maksudnya kalau yang nonton nanti, yang buat kalau bikin pensi, tetap jalan aja planning-planningnya. Karena sinkronasinya udah announce, beberapa acara juga udah announce. Berarti kan ada titik cerah nih, gitu loh. Student card masih dijual tuh. Student card masih dijual tuh. Iya sih, bagus juga tuh ngemasnya kalau misalnya mungkin buat jual tiket kan bisa ngemas juga kayak synchronize, misalnya ada promo-promo apa gitu kan, apalagi kan sekarang banyak orang juga daya belinya menurun, tapi synchronize dengan taktik yang promonya bagus, menurut gua jadi trigger sih, dan oke banget sih. Aja, yang penting udah punya plan A, plan B, plan C. Yoi, betul. Jangan nyerah yang diam aja. Nah, ini berarti insya Allah mengedukasi ya. Terima kasih Bang Ucop. Insya Allah. Ya, terima kasih Bang Ucop. Terima kasih Mas Ardi. Makasih juga Dara. Makasih juga Hat. Semoga pensi-pensi yang sedang deg-degan nih untuk yang ditunda, semoga bisa berjalan dengan lancar. Amin. Semoga sinkronis udah nggak ada corona ya Bang. Amin. Udah, thank you. Ya harus lah. Iya. Baru datang lagi nih. Dong.